Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama selama bulan suci Ramadan. Kemudian di awal saya sampaikan permohonan maaf sepulang dari menunaikan ibadah umroh. Ada 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir. Malamnya dikonfirmasi tidak ada masalah. Tapi ketika injury time, dekat-dekat waktu, ada halangan dan persoalan. Oleh karena itu, saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Kita masuk lagi kepada nabi yang keempat di antara nabi ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan yang keempat adalah Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah termasuk salah satu nabi ulul azmi. Kenapa dikatakan? Karena Nabi Isa ini juga termasuk nabi yang diberikan oleh Allah kekuatan dalam menerima segala ujian dan cobaan. Nabi-nabi ini memiliki keteguhan yang luar biasa, yang kadangkala menurut hemat kita di luar batas standar manusia biasa. Maka yang keempat ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah turunan terakhir dari Bani Israel yang beriman kepada Allah. Jadi setelah Nabi Isa itu tak ada lagi. Nabi Isa itu turunan yang terakhir yang beriman dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, Nabi Isa ini adalah nabi yang jaraknya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jaraknya? Diperkirakan 600 tahun. Itu jarak yang terdekat. Jadi kalau menghitungnya, tahun baru Hijriyah itu dihitung daripada Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, terhitung hari ini 1444 Hijriah. Sedangkan tahun baru Masehi itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka rujukannya tahun 2023. Maka jarak selisihnya diperkirakan hampir 600 tahun. Dan itu jarak yang terdekat Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa ini diberikan gelar Imamun Zahidin. Jadi imamnya orang-orang zuhud. Kenapa dikatakan? Karena ada 3 nabi yang tidak nanti di hari kiamat, yang kita tak bisa membantahnya. Dan Allah akan hadapkan nabi-nabinya ini di hadapan kita yang selalu membantah. Nabi itu pertama Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, dan yang ketiga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti di hari kiamat ada orang akan berkata, ketika Allah bertanya apa yang kamu gunakan umurmu ketika hidup di muka bumi ini, maka ada yang mengatakan, ya Allah, saya ini orang susah ya Allah. Bagaimana saya datang masjid, bagaimana saya akan taat, bagaimana saya akan berpuasa. Hari-hari saya bekerja bertungkus lumus peras keringat untuk memberi nafkah anak istri saya. Karena pekerjaan itulah yang menghalangi saya untuk tidak ke masjid. Karena pekerjaan itulah yang akan membuat saya terkadang tidak berpuasa, terkadang tidak sempat mendirikan sholat. Karena kemiskinan yang melanda kami, inilah kami melakukan hal seperti ini. Maka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam. Isa ini Imamul Zahidin. Kata Allah, Nabi Isa ini nabi yang paling miskin. Saking miskinnya Nabi Isa ini, jangankan harta, rumah saja tak dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan para sejarah pernah menuliskan bahwa Nabi Isa ini kondisi fisik tubuhnya
itu tergantung suasana alam. Kalau cuacanya panas, kulitnya itu mengering melepuh. Kalau cuacanya dingin, kulitnya itu membeku. Nabi Allah, jangankan harta mobil, rumah saja tidak diberikan oleh Allah. Tapi walaupun Nabi Isa ini miskin, Nabi Isa ini mau taat kepada Allah, maka lewat kemiskinan itu Allah berikan Nabi Isa ini kemuliaan. Datang lagi nanti hari kiamat, ya Allah, bagaimana mungkin kami akan ke masjid? Orang-orang yang sehat mungkin gampang, ya Allah. Tapi sementara kami sakit, kami tidak bisa ke masjid. Kadang-kadang dengan sakit kami menghalangi kami untuk taat, ya Allah. Maka Allah hadirkan lagi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Nabi yang paling menderita sakitnya. Dari ujung kepala sampai kaki, seluruhnya diberikan penyakit oleh Allah. Dikatakan dalam sejarah, tidak ada penyakit yang diberikan Allah di muka bumi ini sampai hari kiamat separah penyakit yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Dari kepala sampai kaki ini berkudis, mengelupak kulit itu. Dari kelopakan kulit itu keluar ulek segudang telunjuk selama 70 tahun. Saking luar biasanya, istrinya tidak tahan. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub, kaumnya meninggalkan Nabi Ayub. Dipanggil oleh Allah, lihat hambaku yang diberikan penyakit oleh Allah 70 tahun. Tapi apakah halangan bagi dia dengan sakit ini untuk tidak mentaati Allah? Tidak ada. Alasan itu dibantah lagi oleh Allah. Nanti datang lagi satu orang berkata, ya Allah, saya ini banyak proyek, ya Allah. Termen 1, termen 2, termen 3. Saya ini eselon, ya Allah. Sikit-sikit rapat, sikit-sikit rapat, sikit-sikit rapat. Kadang tidak sempat saya ke masjid, ya Allah. Solat juga, tapi di belakang meja kantor masing-masing. Sibuk saya, ya Allah. Yang saya urus nih urusan umat, urusan negara. Maka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Nabi yang paling lama hisabnya itu Sulaiman. Tidak ada manusia yang terkaya di muka bumi ini sampai nanti kiamat kecuali Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi yang paling kaya. Istana terbuat dari kaca, mengalir air di bawahnya. Di atas singgasana awan biru istananya. Seluruh bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Tapi apakah kekayaan Sulaiman menghalangi dia untuk mentaati Allah? Tidak. Justru dengan ketaatan ini Sulaiman alaihissalam makin taat dengan Allah. Dan alasan ini juga akan dibantah oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kita sakit, kita kaya, kita miskin. Tidak ada. Jadi apapun keadaan kita hari ini, jadikan itu sebagai sarana untuk bisa taat kepada Allah. Maka Nabi Isa ini dikenal dengan nama Imamun Zahidin. Nabi Isa alaihissalam, nasabnya ini adalah Nabi yang terakhir dari Bani Israel. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, Nabi untuk Bani Israel itu Pak banyak. Ada 12 Nabi dari kalangan Bani Israel. Tidak tanggung-tanggung. Nabi yang diutus itu bukan hanya diberikan suhuf, tapi diberikan kitab suci. Musa diberikan kitab suci Taurat. Isa diberikan kitab suci Injil. Tak tanggung-tanggung. Makanya Nabi dari kalangan Bani Israel ini sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an. Nabi Isa alaihissalam ini namanya disebut oleh Allah sebanyak 55 kali dalam Quran. Jadi Allah menggunakan kata Nabi Isa ini disebut namanya sebanyak 55 kali dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan 55 kali? Bermacam-macam Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah dan penyebutan nama Nabi Isa alaihissalam. 21 kali disebut oleh Allah dengan nama Isa. 11 kali disebut dengan nama Al-Masih. Dan 23 kali disebut Isa bin Maryam. Jadi 55 kali nama Nabi Isa disebut dalam Quran. Nabi kita disebut 25. Musa disebut 136. Ibrahim disebut 69. Isa disebut namanya 55 kali dalam Quran. Dengan penyebutan yang berbeda. Ada yang disebut Isa, ada yang disebut Al-Masih, ada yang disebut Isa bin Maryam. Maka disebut 55 kali dalam Al-Quran.
Nabi Isa ini nasabnya sama, tersambung juga kepada nabi-nabi sebelumnya untuk menyegarkan ingatan saja. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang anak Nabi Adam, salah satunya adalah Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak keturunan Qainan, Qainan punya keturunan Mihlail, Mihlail punya keturunan Yarid, Yarid punya keturunan Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak namanya Lami, Lami punya keturunan namanya Nuh alaihissalam. Nuh punya anak, salah satu di antara anaknya adalah Sam. Sam ini pintu gerbang kenabian. Sam ini punya keturunan namanya Arfa. Arfa Sad ini punya anak namanya Salik. Salik ini punya anak namanya Falik. Falik punya anak namanya Abir. Abir punya keturunan namanya Ra'u. Ra'u punya anak namanya Sarud. Sarud ini punya keturunan namanya Nahor. Nahor ini punya anak namanya Azar, disebut dengan nama Tarah atau yang menyebutnya dengan nama Tari. Azar Tarah Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini punya salah satu keturunan dari keturunan Sarah. Sarah punya anak Ishak Nabi. Ishak punya anak Yakub Nabi. Yakub ini punya anak 12 orang. Di antara 12 orang tadi, anak Nabi Yakub alaihissalam adalah Yahuda. Yahuda itu dikatakan dengan nama Yahuza atau dicicit daripada embrionya orang Yahudi. Yahuda ini punya anak Faris, Faris punya anak Hasrun, Hasrun punya anak Aram, Aram punya anak Aminabat, Aminabat ke bawah punya anak Hasyun, Hasyun punya keturunan namanya Salmun, Salmun punya keturunan namanya Buas, Buas ini punya keturunan namanya Uwaibid, Uwaibid ini punya anak namanya Yisais atau disebut dengan nama Yisa. Yisais ini punya anak namanya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak satu tunggal namanya Rahab'an atau disebut dengan nama Rahabeam. Salah satu anak daripada Rahab'an ini namanya Radim. Radim punya anak Yahusabat, Yahusabat punya anak Barid, Barid punya anak Nasa, Nasa punya anak Nawas, Nawas punya keturunan Amsaya, Amsaya ini punya keturunan Sahim, Sahim punya anak Imron, Imron punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam bin binti Imron bin Sahim bin Amsaya bin Nawas bin Nausa bin Yahusabat bin Ainaman bin Sulaiman bin Daud, kemudian di atas bin Uwaibid bin Muaz bin Salmun bin Hasyun bin Aminabat bin Aram bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Makanya keturunan terakhir itu adalah Isa yang dari kalangan Bani Israel. Tidak usah ditulis, Bu. Tidak juga nangkok percuma aja. Tidak usah ditulis. Dengar aja lah. Ini percuma aja. Utak-utak lah tua-tua model iko. Kok tidak ada nangkok. Kadang selesai ngaji kok hilang aja. Tapi perlu diingatkan. Tiap hari perlu diingatkan perkara-perkara seperti ini. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Dipilih Adam pertama. Kemudian Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi maksudnya keluarga Imran itu bukan keluarga Musa. Jadi ingat, ayah dari seorang nabi nama Imran itu dua. Satu, ayah datuknya Nabi Isa ini, ayahnya Maryam, Imran namanya. Ayahnya Nabi Musa, Imran juga. Yang diterangkan oleh Allah Imran, Quran surat Al-Imran itu bukan menerangkan keluarga Nabi Musa, tapi keluarga Maryam. Maka salah satu yang dimuliakan adalah keluarga Imran. Imran ini ayah daripada Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam ini punya ibu namanya Maryam. Maryam ini punya ayah namanya Imran. Tentu Imran ini punya istri, dan istri Imran ini jarang disebut, Pak.
Ada dua pendapat para ulama dan para sejarah mengatakan siapakah istri Imran. Istri Imran ini pertama mengatakan Hanna bin Fuqadah. Yang kedua mengatakan Qaudah bin Qubailah. Ini istri Imran. Dikatakan dalam sejarah, Imran ini orang saleh. Istrinya pun orang taat. Itu luar biasa. Jadi memang cikal bakal orang-orang terpilih itu dipilih oleh Allah dari ayah ibu yang juga dipilih oleh Allah. Tidak bisa sembarangan. Memang dipilih oleh Allah. Dari Imronnya ayahnya Maryam ini orang soleh. Dari ibu istrinya Imron ini juga orang yang taat kepada Allah. Bahkan sejarah mencatat Imron ini adalah keluarga yang luar biasa. Memiliki istri yang ketaatannya luar biasa. Bahkan dikatakan Imron itu adalah orang yang rajin beribadah, ketaatannya dengan Allah, dan istri Imran ini pun orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa istri Imran ini, Qaudah bin Qubailah ini adalah orang yang rajin berpuasa. Coba bayangkan, memang puasa itu amalan barokah. Di mana-mana saya sampaikan Pak, tidak ada satu ayat dalam Quran Allah menggunakan redaksi yang khas, yang unik, kecuali ayat itu disatukan, diterangkan oleh Allah dalam ayat berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal lazi. Tidak ada Allah menggunakan kata kama kutiba alal lazi sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kecuali Allah menggunakan untuk ayat berpuasa. Allah dengan amal-amal lain Allah tak menggunakan kata kama kutiba alal lazi sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya katakan, puasa yang kita laksanakan hari ini bukan kita saja yang berpuasa. Para nabi-nabi terdahulu pun juga berpuasa. Orang-orang dahulu pun juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi puasa kok barang baru, stok lama. Puasa kok amalan tertua. Bukan hanya maaf, puasa ini bisa dijadikan baik, bisa dijadikan buruk. Makanya sejarah mencatat orang-orang yang memegang rating kelebihan-kelebihan itu biasanya adalah orang-orang yang berpuasa. Coba lihat, Adam alaihissalam berpuasa. Kapan Adam berpuasa? Adam berpuasa 2 kali dalam 1 bulan. Kalau ukuran 1 bulan 2 kali. Satu, pertama Nabi Adam berpuasa, puasa pada bulan terang. Bulan terang itu tanggal 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Atau disebut dengan nama Ayyamul Bid, itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, puasa Nabi Adam pada bulan gelap, 28, 29, 30. Dinamakan dengan Ayyamul Sud, itu puasa Nabi Adam. Idris alaihissalam berpuasa. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 41 hari. Nuh alaihissalam berpuasa. Sudah kita bahas. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina am. Kami turunkan Nuh alaihissalam berapa lama? 950 tahun. Berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tak sabar. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Wa qala Nuh, ya Rabb, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Maka ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Selama membuat kapal, Nabi Nuh berpuasa. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan dia berpuasa? Ketika akan mengambil wahyu di semenanjung Sinai, Bukit Tur Sina. Allah perintahkan Musa berpuasa 30 hari, disempurnakan 10 hari jadi 40 hari. Yunus alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Yunus? Ketika dimakan oleh ikan yang sangat besar, sambil bertobat Nabi Yunus berpuasa. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Bahkan ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ayub alaihissalam berpuasa. Seluruh nabi itu berpuasa. Daud alaihissalam berpuasa. Jadi puasa ini Pak, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang kita dahulu sebelum kita, mereka itu sudah berpuasa. Jadi puasa ini barang baru, stok lama. Puasa ini amalan tertua. Rupanya bukan hanya orang-orang nabi, para rasul saja yang berpuasa. Orang kafir pun juga berpuasa.
Orang Hindu berpuasa, orang Buddha berpuasa. Kalau Bapak baca sejarah agama-agama Samawi dan Ordi, itu agama produk buatan manusia dengan agama produk buatan Allah itu mereka berpuasa. Hampir semua mereka itu berpuasa. Makanya dikatakan puasa itu Pak, P-U-A-S-A, puasa. Itu kan bukan bahasa Quran. Itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Quran tidak mengenal istilah puasa. Dalam Quran itu dikenal istilah as-saum, as-siyam, filughatil al-imsak. Puasa itu bahasa Sanskerta, dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena agama Hindu, dalam agama Hindu, mati muksoh dalam agama Hindu, mati mulia dalam agama Hindu, itu mati dalam keadaan muksoh. Bapak tahu muksoh itu apa? Muksoh itu Pak, hidup manusianya, badannya makin lama mengetek, hilang. Itu namanya muksoh. Muksoh itu hanya didapat dengan 3 amalan. Menurut Hindu kuno, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Amalan ini disebut dengan nama upawasa. Diadopsilah ke Indonesia namanya puasa. Makanya orang Hindu puasa, orang Buddha puasa, Yahudi puasa, Majusi puasa, Nasrani pun berpuasa. Jadi bukan hanya orang para nabi saja, orang-orang dahulu juga berpuasa. Maka saya katakan juga kepada kita bersama, bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun juga berpuasa. Ular kalau mau ganti kulit itu mesti puasa sampai 10 hari, sampai 10 malam. Kepompong kalau pingin jadi kupu-kupu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ayam kalau nak menote itu lurek mengoram. Mengoram ini bahasa kita mengeram. Itu ayam tuh mesti ontok-ontok di ate tolu tuh 21 hari. Boleh cari makan ketika menjelang agak litak maghrib pergi cari makan. Tapi kalau ayam selama mengoram gilo mencari makan itu tolu tuh busuk tuh. Maka puasa ini barokah. Jadi binatang saja berpuasa. Jadi kalau bapak-bapak tidak berpuasa itu lebih hebat pada binatang. Rupanya bukan binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Dulu saya hobi ke dukun Pak, tapi sekarang sudah taubat saya. Saya kan hobi berkelana. Saya pergi ke kubu itu 3 bulan untuk mencari ilmu pelet. Kenapa dulu ilmu pelet? Ya tampang awak buruk, awak nak bercewek yo. Orang dah ada ni yo kawak. Apabila ke kubu tembak. Sampai ke Kunto Darussalam 3 bulan belajar ilmu pelet di situ. Jadi kalau bapak orang-orang kampung-kampung awak, orang Kampar, orang Kuansing, itu biasanya kan tak ada nasi yang isi porunya. Dibekali oleh datuk-datuknya, entah apalah namun tak pelet, tak pakasi, orang lawi, orang balikai, kedua orang sampai tupai kau duduk, minta togakan kau togak, tunduk kemari berkat kalimat la ilaha illallah. Ini pantunnya, tapi kadang-kadang kita yakin, kadang-kadang jadi juga. Maka saya katakan, kalau bapak ibu belajar ilmu pelet, kemudian ilmu pelet sebelum dipakai, digunakan ritualnya ibadah puasa pertama. Hati-hati Pak, itu peletnya tajam tuh. Atau nyantet orang sebelum santet, ini dukun ini berpuasa dulu. Maka kalau dia mulai dengan puasa, hati-hati itu santetnya tajam itu. Tapi kalau bapak belajar pelet, langsung pelet orang tak pakai puasa, dan kuku kekuatannya. Jadi puasa tuh bisa dibuat baik, bisa dibuat buruk. Rupanya bukan hanya dukun saja. Dokter pun juga menyarankan kita untuk berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Ibu-ibu baru siap melahirkan operasi sesar atau normal. Setelah melahirkan disuruh puasa. Tidak boleh minum, tidak boleh makan sampai takontui. Rupanya puasa ini amalan barokah. Rupanya bukan hanya dokter saja. Makanya mohon maaf, di Jogja itu, di sebelah timur keraton Jogja, itu ada ada rumah. Sebelah timur itu ada rumah namanya Sukira. Ini sejarah mencatat, ini bukan cerita ngada-ngada, ini sejarah mencatat bahwa Sukira itu tinggal di samping keraton Jogja. Sukira ini bukan anak raja, bukan keluarga raja, bukan adik raja, bukan istri raja, bukan selir raja, bukan anggota keluarga raja. Sukira ini rakyat biasa.
Tapi dia punya keinginan yang kuat, dia punya kemauan yang kuat. Kalau nanti saya punya anak, saya pingin anak saya jadi raja. Ya enggak bisa. Bukan istri raja, bukan anak raja, bukan keluarga raja. Kok pingin anak jadi raja? Enggak bisa. Masyarakatnya menghina, ini Sukira kok gilo, paling-paling anaknya jadi raja rampok. Tapi apa yang terjadi? Sukira ini selama hamil dia berpuasa selama 9 bulan 10 hari. Hari ko puasa, malam berbuka, hari ko puasa, malam berbuka, hari ko puasa, malam berbuka. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Kalau dipandang dengan pandangan fikih tentu salah. Tapi begitu keyakinannya. Dia berpuasa, sambil berpuasa dia punya niat, dia pingin anaknya jadi raja. Apa yang terjadi? 9 bulan 10 hari selama masa hamil dia berpuasa. Ketika melahirkan, lahirlah anak Sukira ini laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Anak laki-laki itu diberi nama Soeharto. 32 tahun jadi presiden di negeri awak. Sukira itu Oma Soeharto. Makanya bapak ibu 10 tahun, 20 tahun kawin, tidak punya anak, tidak usah kemana-mana. Puasa! Anak ibu gadi, bujang, lambe, dapat jodoh, tidak usah kemana-mana. Puasa! Karena puasa ini menempatkan amal barokah. Bapak yang punya utang, tidak juga bisa selesai utangnya. Puasa! Jadi puasa ini menempatkan amalan luar biasa. Tapi hari ini sayang, orang Islam tak paham dengan keutamaan puasa. Makanya orang Islam ini biasa-biasa saja puasanya. Padahal orang-orang dahulu menempatkan puasa ini sebagai amalan barokah. Luar biasa. Dan ini yang terjadi oleh istri daripada Imran. Ibu Maryam ini berpuasa. Maka dia berpuasa itu dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ketika Imran ini berpuasa, dia hamil. Maka dia berdoa. Apa doa Imran? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, sungguhnya aku bernazar. Bagaimana mungkin ya Allah aku akan bernazar kepada engkau? Sesungguhnya aku bernazar bahwa jadikan janin yang ada dalam kandunganku ini orang yang hamba mengabdi kepada engkau ya Allah. Coba bayangkan. Imran itu selama hamil, istri Imran itu selama hamil, hamilnya Maryam tadi, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, agar bayi dalam kandunganku ini nanti ya Allah, jadikan orang-orang yang menghambakan dan mengabdi kepada engkau ya Allah. Nazarnya ini diterima Allah. Maka dijadikan Maryam itu wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang luar biasa. Kena emaknya soleh, maka soleha, maka lahirlah anak yang juga soleha. Bahkan ada yang menempatkan Maryam ini, sebagian orang mengatakan Maryam ini adalah orang yang luar biasa. Karena ibunya luar biasa, ayahnya luar biasa, maka dilahirkan dari keturunan ini anak yang juga luar biasa. Saking luar biasanya Maryam ini dilahirkan, lahir Maryam. Maka Maryam itu sibuk beribadah, sibuk beribadah, sibuk beribadah. Jadi dua saja hidup nih Pak. Kalau Bapak ingin menikah, ikutlah cara Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu tak nikah-nikah sampai mati, ikuti gaya hidup Maryam, Ibu Isa alaihissalam. Maryam ini tidak ada suami, tapi dia selalu menjaga kehormatan. Maryam itu punya mihrab. Mihrab itu tempat dia beribadah. Kalau dia masuk, dia beribadah di sana. Kalau beribadah, tidak lagi keluar. Dan ini ceritakan Allah dalam Quran. Memang seperti bentuk cerita dongeng, tapi ini kisah ini sengaja diceritakan Allah, bukan pertama. Dulu ada Nabi Musa diberikan makanan oleh Allah, turun wa zanalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini cerita Musa. Allah turunkan makanan dari langit. Nah, makanan itu bernama manna dan salwa. Langsung Allah turunkan makanan itu dari langit. Dan ini diulang lagi oleh Allah buat Isa, buat Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maka Maryam sibuk beribadah, sibuk beribadah, sibuk beribadah. Maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tak kala Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya, ke ruangan Maryam itu.
Maryam sibuk beribadah, masuk ke ruangan. Alangkah terkejutnya. Wajada indaha rizqa. Maka dilihat oleh Zakaria, dia mendapati banyak makanan. Makanan yang isi di ruangan itu. Coba bayangkan. Kapan Maryam bekerja? Kapan Maryam masak? Tidak ada. Saya tidak menyuruh ibu tidak masak. Tidak. Tapi kapan Maryam sibuk? Tapi dia sibuk beribadah. Maka dikatakan oleh Allah, qala ya Maryam, anna laki haza. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Zakaria berkata, "Hai Maryam, ikoko dari mana?" Isinya makanan saja, Pak. Dijawab oleh Maryam, apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Kaget Zakaria. Zakaria ini nabi, Pak. Masih ada hubungan paman dengan Maryam. Awak aja nabi yang tak model iko karomah itu. Ini Maryam, makanan ini datang dari Allah. Coba bayangkan. Diterangkan oleh Allah, innallaha yarzuqukum may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab sedikit pun. Coba bayangkan. Jadi rupanya pelajaran pertama, pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang taat. Jadi pertolongan itu datang kepada orang yang taat. Hati-hati, Pak. Kalau ada pertolongan Allah tak datang kepada kita, hati-hati, jangan-jangan kita belum taat kepada Allah. Itu pasti, Pak. Intan surullah yansurhum. Tolong agama aku, pasti aku akan tolong kamu. Kalau kata tolong, pasti saat kita memerlukan, membutuhkan. Maka tugas kita hari ini taat. Dekatkan diri dengan Allah, taat kan selesai. Setelah itu Allah akan berikan pertolongan. Karena pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang taat. Yang kedua, bukan hanya sekedar taat. Maryam itu adalah orang yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Dia jaga kehormatan dari fitnah. Dia sibuk menghabiskan masa. Jadi makanya Pak, kita tidak bisa meninjau secara fikih. Karena kalau ditinjau secara fikih, Pak, bertolak belakang. Coba tanya sama orang ahli-ahli, ulama-ulama kita, ahli usul fikih. Coba tanya. Karena kalau iman sudah berbicara, Pak, ini mohon maaf, mereka akan melakukan hal-hal yang tak masuk akal mereka. Contoh, sekarang saya mau tanya, Bapak kira-kira punya duit di rumah berapa jumlahnya? Seluruhnya. Kira-kira lah. Ada 1 miliar? Nggak ada, tampang-tampang 1 miliar nggak nampak. Letaklah 200 juta. Itu uang Bapak di rumah, ada rekening. Dikumpulkan rekening anak, rekening istri, semuanya kumpulkan. Katakanlah 200 juta. Sekarang saya tanya, maukah Bapak mengimpakkan 200 juta itu ke masjid atau hibah semuanya? Oh, kalaupun bisa, nanti ada yang membantah. Agama itu tidak seperti itu. Jangan bernafsu, biasa-biasa saja. Kalau seperti ini, kalau ditinjau dari fikih, Abu Bakar itu salah. Abu Bakar mengorbankan semua hartanya sampai tak ada 1 dirham pun di rumahnya. Coba bayangkan, kalau iman sudah muncul, dia akan melakukan hal-hal di luar apa yang kita bayangkan. Berarti kalau seperti ini, berarti Abu Bakar salah dong. Sampai-sampai yang ditinggalkan Abu Bakar hanya Allah dan Rasulnya. Tidak ada 1 dirham pun di rumahnya, diserahkannya semua untuk agama. Coba bayangkan. Dan ini juga Maryam lakukan. Maryam habiskan masa di mihrab beribadah. Kalau kita hari ini di mihrab beribadah, di masjid beribadah, sembahyang, pasti akan ditegur oleh orang. Agama itu tidak seperti itu. Boleh sholat, nanti setelah itu bekerjalah keluar. Tapi Maryam habiskan masanya beribadah kepada Allah. Maka Allah turunkan rizki. Ulama mengatakan rizki yang Allah berikan kepada Maryam, rizki itu tidak satu pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Jadi hari ini kita, Pak, tergantung kita pribadi saja. Kalau saya pribadi, kalau ada orang sibuk habiskan masjid, silakan, no problem. Masalah tanggung jawab keperluan dia, nanti Allah akan menggerakkan hati kita untuk menyelesaikan mereka. Hari ini pilihan kita. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu mau jadi abid, ahli ibadah, tidak. Tapi taatkan diri kita dengan Allah. Apalagi Ramadan, habiskan masa kita. Kalau perlu jangan terlalu banyak keluar dari rumah. Kalaupun hanya perlu keluar dari masjid, kalaupun ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak atau urgen, silakan. Selebihnya habiskan masa. Bawa Quran, habiskan masa sibuk beribadah. Karena di dalam bulan Ramadan ini saja kita tak bisa taat, Pak. Bagaimana mungkin kita bisa taat di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya tidak sama?
Di dalam bulan Ramadan ini kita tidak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin kita akan baca Quran di luar bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan ibu-ibu tidak bisa pakai jilbab. Bagaimana mungkin akan nutup aurat di luar Ramadan? Di dalam bulan Ramadan saja bapak ibu tidak bisa bertaubat. Bagaimana mungkin bapak akan bisa minta bertaubat di luar bulan Ramadan yang suasana ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan Ramadan? Makanya jadikan momentum ini momentum yang paling baik. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini Ramadan, jadikan Ramadan yang terbaik buat kehidupan kita. Ada baru 2 tahun Ramadan dalam pasca pandemi ini. Saya minta pada kita bersama, Anda usah pikirkan yang macam-macam dulu. Walaupun ibu suka megang handphone, bapak sudah megang handphone. Kadang-kadang saya jenuh juga megang handphone. Baru buka handphone Ramadan yang pertama, datang status kawan. 29 hari lagi lebaran. La ilaha illallah. Puasa sehari baru. Tapi itulah keadaan. Itu membuat hati kita gelisah tuh, Pak. Puasa baru sehari 20. Betul yang mereka sampaikan. Betul, kan tidak salah, Pak. Dan sudahlah. Makanya saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita niat menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kehidupan kita. Jadikan diri kita ini hamba yang taat kepada Allah. Walaupun mohon maaf kita tidak sama seperti Nabi. Tidak sama seperti Isa. Tidak sama seperti Musa. Tak sama seperti para ulama-ulama terdahulu. Tapi paling tidak kita belajar tuh jadi orang-orang yang taat. Mudah-mudahan dalam ketaatan inilah Allah cabut nyawa kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini.